Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan masih terkait dengan pelaksanaan haji dan umrah. Kali ini Abah akan memberikan beberapa tips bagaimana caranya pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, silahkan bisa meluangkan waktunya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Hanya saja setelah beberapa kali Abah meneliti, kemudian juga melaksanakan mencium Hajar Aswad sendiri, sehingga pengalaman-pengalaman Abah ini Abah akan bagikan bagi Bapak Ibu yang ada keinginan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Abah akan memberikan beberapa tipsnya. Pada saat Bapak Ibu umroh, ini dari umroh dulu, ada beberapa persyaratan, ini saran dari Abah, yang sehat, yang kuat, kemudian syukur-syukur yang masih muda, dan Abah menyarankan yang laki-laki. Ini saran Abah yang laki-laki. Sehat, kuat, masih muda, laki-laki, maka silahkan menyempat-nyempatkan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Caranya bagaimana? Caranya ada beberapa cara. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu mengambil jalan dari sebelah kiri. Jadi Hajar Aswad posisi di tengah, ambil dari arah rukun Yaman. Silahkan melipir ke temboknya. Nah, biasanya di situ juga orang sama-sama sedang bergerak menuju ke Hajar Aswad melalui tembok Ka'bah tapi dari arah rukun Yaman. Nah, itu sudah Abah praktekkan sendiri, nuntun ada ipar Abah dan ternyata alhamdulillah berhasil. Dan mengenai mencium Hajar Aswad ini, Bapak Ibu, memang semua itu adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah, kuasa Allah. Kalau memang Allah menghendaki, nanti Allah akan memberikan banyak kemudahan. Nah, jadi jalan pertama yang sudah Abah laksanakan adalah pada saat umroh nuntun adik ipar Abah sendiri dan ternyata berhasil. Beliau berhasil mencium Hajar Aswad. Nah, kemudian yang kedua dari arah sebelah kanan, yaitu dari arah pintu Ka'bah. Nah, pada saat Bapak Ibu dari kejauhan melihat pintu Ka'bah, sebelah kiri pintu Ka'bah itu ada multazam. Silahkan ikut berdesakan di situ, kemudian sedikit-sedikit melipir, nempel ke temboknya itu ke kiri. Nah, pada saat nanti sudah berada di bawah orang yang sedang tugas menjaga Hajar Aswad, jadi nanti posisinya lama-kelamaan akan berada di bawah orang yang sedang tugas menjaga Hajar Aswad. Ada petugasnya di situ, kemudian berdesakan terus mepet tembok, kemudian cari celah, cari momen. Di mana momen pada saat ada orang tinggi besar, maka silahkan langsung masuk ke ketiak sebelah kanan dia. Karena kan posisinya itu, orang yang akan mencium Hajar Aswad itu kan posisinya itu adalah biasanya sudah mulai pas di tengah. Melipir tadi, terus kemudian jangan langsung kita mencium Hajar Aswad, apalagi badan kita itu kecil. Beri kesempatan kepada orang-orang besar untuk dia di depan kita. Nanti pada saat orang tersebut sudah siap mencium, akan membungkuk, langsung kita masuk ke ketiak kanannya, kemudian dahului untuk bisa mencium. Itu sudah dipraktekkan teman Abah dan berhasil. Namanya insya Allah Pak Surya. Jadi ini sedikit cerita. Pada saat umroh, kebetulan Abah kan sekamar dengan 3 orang laki-laki, sekamar itu 4 orang.
Nah, yang pertama laki-laki muda usia-usia sekitar ya 28 tahun, dia pergi sendiri, ya. Dia tidak bilang-bilang ke Abah, tahu-tahu dia malam-malam pergi, kemudian besok paginya dia menceritakan sebenarnya malam-malam saya pengen mencium Hajar Aswad Abah, tapi ternyata tidak berhasil. Nah, kemudian kedua teman Abah yang ada di kamar itu ya usianya ya mungkin di atas, yang satu di atas 50 tahun, kemudian yang satunya insya Allah Pak Surya itu ya sekitar ya 50 tahunan lah gitu. Mereka juga minta diantar, ya minta diantar Abah bagaimana caranya supaya bisa mencium Hajar Aswad. Nah, pada saat itu Abah tanyakan, Bapak sehat apa tidak? Sehat. Nah, saya kepengen banget yang namanya mencium Hajar Aswad. Ya sudah, ya ayo kita sama-sama ke sana, hanya saja jangan dipaksakan, kata Abah seperti itu. Abah akan memberikan cara-caranya setelah di briefing semua. Kemudian dua orang tersebut Abah antar ke Hajar Aswad. Dan ternyata qadarullah yang berhasil satu, yaitu Pak Surya. Nah, adapun pada saat Pak Surya sudah selesai, karena kan berpisah, ya. Kami 3 orang itu berpisah, tetapi karena Abah sudah memberikan arahan-arahan nanti pulangnya begini dan lain sebagainya, ketemuannya di sini, ya akhirnya kami bisa ketemu di hotel langsung, menceritakan yang satu tidak berhasil, yang satu berhasil. Nah, kemudian diceritakanlah sama Pak Surya bahwa beliau itu ya arahan-arahan yang sudah Abah sampaikan itu dilaksanakan dan ternyata berhasil. Begitu juga cara mengatasinya, bagaimana cara keluar dari kerumunan orang agar betul-betul dia tidak tergencet. Ya, ternyata alhamdulillah semua pertolongan Allah berhasil. Nah, itu 2 cara. Ya, tadi ya kembali ke yang tadi. Jadi kalau dari sebelah kiri dari rukun Yaman, ya mepet tembok, nah, kemudian dikit-dikit melipir. Tapi ingat ya, posisinya pada saat dari rukun Yaman yang sebelah kiri itu agak naik ke atas, karena Ka'bah itu bawahnya pondasinya itu ada pondasi. Nah, silahkan agak naik ke atas, jangan ada di bawah. Kalau di bawah bisa kegencet. Jadi posisinya itu di atas pondasi Ka'bah. Ya, kita melipir dari situ. Begitu juga pada saat bapak-bapak dari arah sebelah kanan, dari arah pintu Ka'bah, sedikit-sedikit melipir. Nah, nanti pada saat ya, sudah sampai di askar yang sedang jaga itu, turun ke bawah sedikit, langsung mepet lagi. Kemudian tadi perhatikan orang-orang yang tinggi besar pada saat beliau ya, sedang siap-siap biasanya berebut ingin mencium Hajar Aswad, kemudian jangan lupa masuk ke ketiak kanannya, ya kita bungkuk, kemudian kita dahului. Itu sudah dipraktekkan sama teman Abah, ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, kemudian itu tips yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin sekali ya, mencium Hajar Aswad, ya, kalau Abah biasanya Abah itu jauh-jauh hari itu sudah berdoa pada saat akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi di Indonesianya itu sudah sering berdoa, minta kepada Allah supaya lancar, supaya bisa mencium Hajar Aswad. Itu ya. Nah, di sini Abah menyarankan kalau Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad, selain tadi syaratnya yang sehat, yang kuat, yang syukur-syukur, yang muda, dan laki-laki, maka perbanyak doa pada saat akan umrohnya. Bangun di sepertiga malam yang akhir, ya, sholat malam, kemudian sholat hajat. Mintalah kepada Allah agar pada saat umroh, pada saat hajinya, ya, diberikan kesempatan, diberikan banyak kemudahan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Nah, itu. Nah, kemudian pada saat akan mencium Hajar Aswadnya, kalau sudah berada di dalam masjidnya itu, kalau Abah biasanya sholat hajat tuh, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar bisa mencium Hajar Aswad, dimudahkan, dilancarkan, aman, selamat, lancar, barokah. Kemudian bismillah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah berilah kemudahan, pertolongan, berilah kesempatan saya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Sudah kuat hatinya, langsung bergerak. Itu biasanya Abah seperti itu. Selalu minta pertolongan kepada Allah, selalu minta melalui doa. Kenapa? Sebab orang yang haji dan umroh ini Bapak Ibu, nah, itu dalam keadaan musafir, doanya makbul. Ya, dalam hadis dijelaskan orang yang haji, orang yang umroh itu
itu berada di sabilillah, sebagaimana orang yang berperang di jalan Allah. Doanya makbul, Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir. Ya, dan harus yakin kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Nah, itu ada dua cara seperti itu. Nah, kemudian bagi wanita, ya memang di sini Abah tidak menyarankan kalau bagi wanita, sebab kalau wanita itu biasanya berdesakan dengan laki-laki sehingga nanti auratnya seperti apa ya, kegencet-gencet dan sebagainya. Tetap Abah sarankan ini untuk laki-laki. Kalau wanita Abah tidak menyarankan itu ya, karena ini merupakan amalan sunnah. Umpama Bapak Ibu sedang haji, umpama Bapak Ibu sedang umroh dan tidak mencium hajar aswad, itu tidak apa-apa. Tidak perlu memaksakan diri, itu maksudnya ya. Dan apabila pada saat Bapak Ibu berada di lokasi tersebut, kemudian ada laki-laki, ya, biasanya laki-laki, tapi sekarang ada juga wanitanya. Kemudian dia itu bilangnya seperti ini biasanya modusnya. Mau dibantu tidak Bu, Pak, untuk mencium hajar aswad? Kalau orang awam yang baru pertama kali umroh atau haji, dikiranya dia akan membantu kita karena dia juga orang Indonesia. Tapi ternyata setelah itu dia akan meminta uang bayaran yang cukup besar. Nah, untuk itu modus-modus itu supaya dihindari kalau ketemu orang tersebut. Ya, masih saja nih kemarin nih Abah kan baru juga pulang haji 2 bulan yang lalu, insya Allah teman Abah yang sekamar pun ya itu melihat ada orang yang seperti itu, masih ada kemarin waktu hajian. Padahal pemerintah Saudi itu sudah memberantas, ternyata datang ada lagi itu seperti itu ya. Biasanya ada 2-3 orang. Bahkan kabarnya ada juga perempuan yang merayu supaya nanti dia nurut, kemudian nanti yang bakal bimbingnya tetap yang laki-laki. Hanya saja biasanya, Bu dibantu Bu, ada seorang wanita tuh ya. Nah, ini supaya dihindari ya. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya orang yang mau mencium hajar aswad kemudian bayar orang. Itu kan sama dengan begitu, bayar orang supaya nanti bisa mencium hajar aswad. Permasalahannya itu karena orang-orang yang tadi menginginkan bayaran tersebut nantinya akan melakukan berbagai macam cara, bisa saja dia menyakiti orang lain. Ya, di sini Abah tidak sampaikan, walaupun Abah sesungguhnya tahu ya hal seperti itu ya kurang baiklah seperti itu ya. Saling sikut bagaimana caranya, namanya dia memang pekerjaan seperti itu ya, mencari uang di situ. Makanya tadi hati-hati, jangan mau kalau ada orang yang mengeluarkan kata-kata, Pak, Bu, saya bantu mencium hajar aswad. Ingat ya, bilang saja tidak. Itu ya, jauhi saja seperti itu. Nah, itu sedikit pengalaman Abah dan juga teman-teman Abah, di mana ya, pengalaman Abah ini bisa menjadi penyemangat khususnya bagi Bapak Ibu, ya, khususnya bagi bapak-bapak atau anak muda yang ingin mencium hajar aswad, monggo bisa dilaksanakan. Oh ya, satu lagi. Pada saat sudah berhasil mencium hajar aswad, silahkan cara keluarnya, itu yang sulit biasanya. Nah, cara keluarnya itu adalah, karena kan berdesakan terus itu nggak ada habisnya, sudah mencium langsung kita biasanya kesulitan untuk keluar dari tempat itu. Ya, biasanya kegencet. Nah, caranya kedua kaki kita, ya, silahkan injak ke pondasi Ka'bah. Kemudian setelah injak, kemudian dorong supaya mental. Nanti kita mentalnya itu karena betul-betul kuat, nanti bisa saja berada di posisi atas. Ya, tempo hari Abah itu secara tidak langsung berada di pundaknya orang. Ya. Kenapa? Karena saking Masya Allah berdesakan terus. Nah, caranya keluarnya jejak, kalau bahasa Sunda itu jejak langsung agak ke atas, kemudian Abah bisa berjalan di pundaknya orang. Karena nggak ada jalan lain seperti itu. Nah, itu caranya, dan itu sudah dipraktekkan sama teman Abah Pak Surya. Ya, beliau juga sama. Pada saat akan keluar dia kegencet, akhirnya kaki dua-duanya menekan ke tembok Ka'bah yang dasarnya itu, kemudian dia lewat atas seperti itu ya. Nah, itu cara keluar dari tempat itu supaya betul-betul bisa keluar, karena memang nggak ada jalan lain. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, kebarokahan.
Semoga tips-tips Abah ini bisa bermanfaat khususnya bagi bapak-bapak atau anak muda yang ingin mencium Hajar Aswad. Abah doakan mudah-mudahan berhasil, berbuah berbarokah, dan jangan lupa niati karena Allah, dan ucapan pada saat mencium Hajar Aswad itu cukup membaca Bismillah Allahu Akbar kemudian cium. Itu tata caranya. Kalau tidak bisa mencium, sunahnya itu diusap. Itu seperti itu boleh, ya. Dicium tidak bisa, diusap saja juga boleh, itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan informasi masih terkait dengan haji dan umroh. Ada 3 informasi ya pengumuman dari Abah. Jadi yang pertama yaitu Abah sudah membuka kelas bimbingan manasik ibadah haji secara online Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji, mungkin tempat tinggalnya jauh dari Abah, kebetulan Abah ini adanya di Jakarta, bisa ikut mendaftar bimbingan manasik haji secara online Zoom ke Ibu Nur. Nah, tata caranya bagaimana? Ya, insya Allah nanti untuk belajarnya, tadinya kan Abah sampaikan 3 kali, ternyata membutuhkan waktu 4 kali ya online Zoom. Nanti insya Allah Abah sendiri yang akan mengajarnya, dan nanti Bapak Ibu akan dikirim buku panduan ya haji dan umroh, kemudian buku yang lainnya ada 3 paket. Insya Allah ya ada 3 buku yang akan dikirim bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji, dan belajarnya yaitu sebanyak 4 kali. Dan insya Allah untuk belajarnya ini nanti dijadwalkan ya, umpamanya nanti dimulainya bulan depan, umpamanya September, Oktober, November, dan seterusnya, nanti dijadwalkan digabung dengan yang lain. Itu untuk haji ya. Kenapa Abah buka kelas bimbingan manasik haji online Zoom? Yang namanya ibadah haji ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan lama di Tanah Suci, sehingga butuh keilmuan yang banyak supaya kesempatan untuk beramal itu betul-betul bisa dimanfaatkan sehingga bisa panen pahala. Nanti insya Allah Abah akan ajarkan selain haji dan umroh, akan dibekali dengan keilmuan yang lainnya. Ya, misalnya nanti akan diberikan tata cara sholat tasbih dan lain sebagainya. Dan juga akan diberikan wawasan, pengetahuan pada saat nanti haji. Ini sangat penting. Nanti bagaimana caranya menghadapi umpamanya situasi pada saat armusna. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi bukan saja keilmuan, tetapi juga pengetahuan dan wawasan di Tanah Suci itu, supaya betul-betul mendapatkan haji yang mabrur, bisa kembali lagi ke keluarga dalam keadaan sehat barokah. Itu harapannya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu pengumuman yang pertama. Selanjutnya yang kedua, Abah juga membuka kelas bimbingan umroh. Bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, baik itu ibadah umroh umpamanya karena sudah mendaftar di Biro Travel, atau juga mungkin umroh mandiri. Dan di sini kalau Bapak Ibu membutuhkan keilmuan mengenai ibadah umroh, wawasan pada saat umroh, apa yang harus dilakukan di sana, kemudian juga apa saja persiapannya, nah ini bisa ikut kelas bimbingan ibadah umroh secara online Zoom. Nanti Abah akan kirimkan ya, buku panduan khusus mengenai doa-doanya yang mudah, yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, nanti silahkan bisa menghubungi Ibu Nur. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, Abah memberikan pengumuman bagi Bapak Ibu yang akan ibadah umroh atau akan melaksanakan ibadah haji dan ingin sekali langsung belajar dengan Abah, bisa mengundang Abah ke tempat kediaman Bapak Ibu. Ya, silahkan bisa menghubungi Ibu Nur. Nanti insya Allah Abah akan mengajar di kediaman Bapak Ibu. Yang penting siapkan saja tempatnya. Biasanya Abah itu kalau mengajar haji dimulai jam 9 pagi, kemudian nanti jam setengah 12 atau jam 12 selesai.
makan siang dulu, istirahat, sholat, kemudian dilanjutkan kembali. Nah, ya kurang lebih sekitar 4-5 jam insya Allah, karena memang yang namanya ibadah haji itu betul-betul banyak yang harus dilakukan, sehingga keilmuannya harus dicukupi. Dan insya Allah nanti Abah juga akan membawa buku panduan untuk Bapak Ibu yang akan haji, memiliki panduan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, nanti bisa diamalkan dengan mudah. Harapannya bagi orang yang haji nanti, Bapak Ibu bisa tenang, ya, tenang, kemudian yakin, kemudian ada tempat bertanya. Kapanpun silahkan bertanya, ya, pada saat umpamanya hajian di sana, karena ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Abah, boleh silahkan, ya. Jadi hubungan antara Abah dengan Bapak Ibu yang sudah mengundang Abah ke kediaman Bapak Ibu itu tidak terputus sampai di situ saja. Silahkan bisa menanyakan keilmuan haji dan umroh maupun keilmuan yang lainnya. Insya Allah nanti Abah akan ajarkan Bapak Ibu, ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di sana, sholatnya, ya, tawafnya, ya, hajinya, larangan, semuanya akan diberikan. Yang penting tadi Bapak Ibu siap menerima keilmuan dari Abah. Harapannya bisa sukses ibadah hajinya, bisa sukses ibadah umrohnya, kemudian bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, sebab belum tentu Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh lagi. Nah itu, ya. Jadi kesempatan ini supaya betul-betul bisa dimaksimalkan. Ibarat orang mau berperang, harus dipersiapkan dengan senjata sebanyak-banyaknya agar betul-betul bisa sukses. Ya, sebab orang yang haji itu dalam hadis dijelaskan sebagaimana orang yang berperang di jalan Allah. Harus dipersiapkan supaya benar sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian tidak ada keraguan di dalam hati Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu merasa nyaman ibadahnya, merasa tenang karena ada tempat untuk bertanya sebagai pegangan. Itu ya. Nah itu informasi dari Abah, ada 3 info. Abah mendoakan bagi Bapak Ibu yang akan haji maupun ibadah umroh, semoga Allah memberikan sehat, memberikan banyak kemudahan pertolongan, dan tentunya bisa sukses ibadahnya, bisa kembali lagi ke keluarga, mendapatkan haji dan umroh yang mabrur, kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Silahkan hubungi Ibu Nur, ya, hanya melalui WA. Jadi WA dulu saja, ya, karena kalau langsung telepon itu terkadang beliau sedang ada meeting dan sebagainya. Jadi kalau ingin menghubungi Ibu Nur, silahkan WA terlebih dahulu. Nomor WA-nya silahkan dicatat 0812 99 86102. Silakan tanyakan persyaratannya apa saja, syarat pendaftarannya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.